Alright, challenge guys. Hari ini kita bisa belanja nggak sih 100 juta rupiah dalam waktu 1 hari? Ini tanggal 22 November jam 3 sore. Kita lagi di Icon Siam, ini di Bangkok. Dan hari ini banyak milestone penting yang terjadi. Saat ini Bitcoin udah hampir banget 100 ribu dolar guys. Yang artinya nggak jadi minum pitis. Woo! Right? Tapi bukan cuma itu toh. Kan sesuai janji ya, aku akan kasih 100 juta rupiah ke salah satu member VIP yang udah join sebelum, kalau nggak salah 13 November ya. Dan sekaligus, karena porto kita ya lumayan hijau, kita akan belanja beberapa hal. Nah, ini ada beberapa hal yang aku mau sharing sih sambil kita jalan-jalan ya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu, belanja hal pertama. Sambil kita bagi-bagi ilmu sambil uang duit. Alright, let's see. Alright. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka hedonis, suka pamer, suka flexing gitu ya. But memang ada kebutuhan untuk belanja. Dan ini sebenarnya ada pelajaran bisnisnya. Karena you akan lihat dan sadar di akhir video ini, this is all just exercise business. Belanja bukan keluar duit, malah dibayar duit. I'll explain what I mean setelahnya. First of all, I mau belanja dompet dulu ya. Itu hal pertama. Ini dompet yang sudah bersama saya sejak 2013. Dompet LV 1M pertama saya yang saya hasilkan. Aku mutusin mau beli ini. Nah, udah beli, sekarang udah tua, udah jelek. Cari dompet baru ya. Coba kita lihat. I wanna buy a wallet. Simple bifold. Yeah. Ooh, this is nice. Yeah, I also have this one. Geseknya gampang guys. Penghasilannya gampang juga nggak? Actually, ini aku nggak ceritain tadi, tapi sebenarnya all this belanjaan, it's really nothing. 100 juta itu, kalau you udah tahu cara cuanin crypto, it's actually free. Semua ini free. Why? Karena kayak contoh ini kemarin banget. Ini kan tanggal berapa? 22 hari ini, November. So, 2 hari yang lalu aku udah posting di grup, guys, beli koin yang bernama Bull. Itu pas di 25 juta dolar per market cap. Satu hari aja langsung boom 150 jutaan. Udah kenaikan berapa itu? 6 kali lipat dalam waktu 24 jam. Si koin tersebut sudah aku serok itu dari 13 juta pertama kali aku call. So buat saya kenaikan 10x. Buat member-member lain yang gak seagresif aku udah bilang masukin 2-3% dari kekayaan Anda pas 2 hari yang lalu. Buat saya 2-3% itu bukan this is free. Paham ya? Tapi this is what's possible di dunia crypto. Cuma banyak orang nggak ngeh bahwa ROI ratusan persen sehari, 2 hari, 3 hari itu actually bisa. Nah, tapi ini kan baru contoh saya. Masalahnya gini loh, aku nggak pernah suka pamer-pamer. Orang bilang show, tunjukin portomu, bla bla bla. Aku nggak pernah suka. Biar kamu pikir aku orang gembel. Tapi yang aku lebih suka itu melihat member-member saya semua cuan semua. Kayak kemarin aku baru posting si ceritanya Pak Febri. Lihat aja dia belanjanya kayak apa. Nggak kelihatan super duper kaya, tapi kalau kamu tahu merek, semua yang dia pakai itu merek semua. Dan itu semua hasil gratis, belanjaan gratis gitu loh. Karena gini loh, you punya misalkan 100 juta, udah dinaikin 5x, 7x, 8x, 10x seperti kita, right? 100 juta udah jadi 1M toh? Boleh nggak TP tarik 100 juta belanjain, sisa 900 jutanya digulung lagi? Bisa nggak? Of course, you know. Anyways, selesaikan dulu pembayarannya. Next, beli apa ya? I know. Aku ada ini, sebentar. HP. Ini HP sudah sama saya. Ini lihat, masih ingat gak yang ini versi yang mana? Galaxy Note 10, berarti udah 2018 kali ya? 2018, 2019, udah 6 tahunan. Ini kamu akan notice ada pattern dalam belanjaan aku. Aku kalaupun aku belanja itu kayak yang penting gitu loh. Paham gak? HP, I need the second one. Ini udah pensiun. Ini personal values ya. You mungkin bisa disagree sama saya. Tapi intinya itu kayak aku buat apa hidup mewah-mewah, hedonis, bla bla bla. I don't need that stuff, you know. Tapi untuk hal bisnis, aku berani belanja. You know, sesuatu alat yang bisa hasilkan multimiliaran, ayo sini aku belanjain. Dan selain itu aku juga belanjanya itu demi untuk menyenangkan orang yang aku cintai. That's what I prefer more. So mungkin nanti aku belanja hal-hal yang untuk ibu saya deh. Kira-kira cuannya Bottega Veneta berapa ya? Ini berapa belanjanya? 25.000 baht, berarti 12,5 jutaan. 12,5 juta. Estimasi modalnya paling cuma 1 juta sih, ya nggak sih? Itu kayak kenaikannya Filecoin coy. By the way, omong-omong Filecoin, ini kita sambil jalan deh. So tadi aku omongin, kan beberapa minggu yang lalu ya, sekitar, lupa deh, nanti cek di history. Aku udah sebutin, naratif nomor 1 siklus kali ini akan yang namanya sentient memes. Ini gabungan AI sama memes dikawinin jadi meme yang digodok sama AI. Kayak chatbot, kayak ChatGPT gitu loh, tapi dia aktif di Twitter terus. Nah, salah satunya
namanya Fartcoin. Ini aku bocorin, gak apa-apa. Kenapa aku bocorin? Karena kita harus duluan cuan. Waktu itu kita beli, aku pertama kali belinya itu 70 juta dolar per market cap. Terus average down, jadi aku beli sambil dia turun sampai sekitar 30 jutaan. Aku gak dapet pas harga paling bawah, tapi banyak member kita malah seroknya itu di 20 juta dolar market cap Fartcoin. Terus sampai sekarang 22 November si Fartcoin udah menuju 400 juta, 350 jutaan sekian lah. Udah kenaikan, kalau dari 20 juta ya, udah kenaikan hampir 20 kali lipat. Buat saya sekitar 10 kali lipat kenaikannya. So, crypto is good, tapi bisnis juga bagus gitu loh. Ini Bottega Veneta contohnya juga sama-sama kayak Fartcoin, 10x setiap kali orang gesek. Cuma masalahnya, berapa banyak orang yang beli dompet. Sedangkan kita yang di crypto, you mau serok 1M, mau serok 10M, mau serok cuma sejuta aja, semuanya bisa. Tetap dapat 10x 20 kali lipat, hanya saja ukuran nominalnya beda. Kalau kamu masuknya sejuta ya jadinya 20. Kalau kamu masuknya 1M ya jadinya 20M. Oke? Anyways, next kita belanja si HP ya. Kita mulai cari. By the way, ini sambil kita cariin, you tahu nggak sih kenapa kita shootnya itu di sini di Bangkok bukan di Indonesia? Karena mallnya Indonesia julid. Ya nggak? Videografernya lagi di bawah. Kita itu tiap kali mau shoot di mall, baru keluar kamera sedikit aja, langsung diberhentiin sama satpam, sama security. Kamu gak ada izin, gak boleh rekam. Nggak kayak di Thailand, ini cuek-cuek aja. Kita mau beli apapun, mau di mall, mau di apa, ya tinggal pencet on, ya kan? Easy. Anyways, lanjut. Untuk kalian yang gak pernah kunjungin Thailand, harusnya banyak ya, karena Thailand masih deket ke Indonesia. Tapi kalau di sini jualan mobil mewah, Maserati, Porsche dan lain-lain, itu langsung di mall. Itu lihat. Apa itu? Fokus. Kamu lihat cewek cantiknya atau mobilnya? Bercanda. Aku itu sebelum rekam video ini, aku itu udah kayak pikirin mau gantiin HP model apa ya. Pertimbangan aku Google Pixel, Samsung. Ini ngomong yang Android karena aku udah ada iPhone 2-3 biji. Terus aku itu terpengaruhi sama siapa coba? Sama para member VIP. Perhatiin kan? Videografernya lagi ketawa juga. Kita kan barusan kumpul di Bangkok. Terus rata-rata semua member ini, kita ngomong ruangan 40 orang, semua kecuali 1-2 orang lah, semua itu multimiliarder kalau bukan ratusan M, right? So high net worth people, smart people, orang baik-baik, semua pakai Samsung. Samsung apa itu namanya? Z Flip atau apa ya? Z Fold yang panjang, kurus tapi bisa dibuka itu loh. Jadi aku jadi terpengaruh di situ. Thank you guys, love you all. Ya, see you on the next holiday, Japan or Tasmania, salah satunya atau dua-duanya. Alasan kedua aku pilih si mall ini, Icon Siam, karena aku nanti cariin videonya, aku kasih ke editor tampil. Dulu waktu aku masih belum ada apa-apa, bener-bener belum ada apa-apa. Aku itu bikin iklan, terus iklan itu meledak di sosmed. Dan itu kayak pengalaman pertama aku menghasilkan se-M sebulan, something like that ya. Itu di mall ini. So, this mall itu has a special spot in my heart. Karena, titik balik hidup. It was here in this mall. But, I kasih tahu, dan ini aku juga kasih tahu ke tim-tim member aku. Aku bilang, kalau homeless, Bangkok itu kota yang cocok tau. Sewa murah, makanan murah, bersih, enak. Gaya hidupnya mesti bisa banget gitu loh. Dan selama menghasilkan duitnya itu online, Bangkok itu sangat memadai untuk kalian yang mau start up bisnis atau sejenis itu ya. Oke, ini aku barusan cek, nggak ada Samsung, so itu nyusul. Mungkin setelah ini kita lanjut ke mall yang lain. Sekarang, apalagi? Ternyata belanja 100 juta gak gampang juga ya. Sepatu-sepatu kali ya. Coba kita cek. Nah, tapi sambil kita cariin, balik lagi ke kripto ya. Apakah udah terlambat di 22 November? Nah, memang benar ini udah bukan titik terendah lagi. Member-member kita udah cuan banyak 5x, 10x, 20x. You know, sentient memes beneran roket seperti ramalan kita. Is it too late? No, belum. Masih bisa dapat harga murah-ish, tapi udah bukan paling murah. Itu udah lewat. So ya oke lah, dapat 10x, 20x dari sisa gerakan yang masih ada, itu masih oke lah. Cuman udah bukan ratusan kali lipat lagi. Itu omong apa adanya. Tapi meskipun itu, kalau Anda nonton video ini itu kayak di Januari, di Februari 2025, masih ada gunanya join di VIP. Why? Karena perlu tahu kapan keluar dan kapan jangan masuk. Paham ya? Kripto itu bukan cuma kapan belinya, tapi juga kapan jualnya. Kebanyakan orang itu keplesetnya di situ. Di saat semua harga lagi naik, semua orang itu masukkan duit. Itu bagian gampangnya. Bagian susahnya justru tahu kapan keluar. Karena faktor emosi, faktor digodokin sama influencer palsu-palsu di luar sana, jadi kamu FOMO pas di atas. Nah, itu bahayanya. But di akhir November ini, 22 November masih oke, masuk. Kalau udah Desember, udah bukan full murah ya, cuma sisa berapa kali lipat doang. Januari, Februari udah mikir gimana keluarnya. Oke?
That's the timing. Anyways, ini nanti aku sensor mukanya mami ya. That's my mom guys. Aku ajakin dia datang. Hello. Mau beli apa? Saya mau beli ini sandal. Sandal 3.190. Kemurahan. Yes. 3,030 baht. Thank you very much. Oke, lanjut. Kita split dulu. Itu baru 28.000. Nah, aku kayaknya mau beli shampoo juga. Karena gini, aku dulu itu mulai botak loh. Bener-bener kayak rambutnya rontok sampai aku pakai, kalau kalian juga ada masalah botak kan pasti pakai ini loh, kayak semacam Rogaine itu loh yang tetesan. Ternyata aku itu botak kenapa? Karena pakai shampoo yang salah. Jadi pakai shampoo yang mengandung namanya SLS, sodium lauryl sulfate bla bla bla. Itu justru bikin botak. Sekarang, itu insist, paksa kalau pakai shampoo pasti pakai shampoonya itu yang bener-bener bukan organik, bahannya itu bener-bener natural gitu loh. So di Indonesia Sensasia, I like Sensasia, cocok, nggak jadi botak. Udah aku berhenti pakai Rogaine, aku lupa nama obatnya, bukan Rogaine sih, tetesan rambut itulah. Cuma di Thailand nggak ada Sensasia setahu aku. Jadi mau gak mau aku carinya yang L'Occitane. Coba ya kita cari. Sambil kita jalan ke sana ya aku bantu ceritain deh. So tadi kan aku bilang ini sebenarnya pelajaran bisnis. What do I mean? Actually dengan kalian nonton video ini, right? Belanjaan 100 juta itu sebenarnya nggak ada artinya. Nggak keluar dari kantong saya sama sekali. Kayak gini loh, aku kasih contoh yang lain. Di bulan Juni 2024, aku kasih taruhan. Kalau Bitcoin nggak nyampe $100.000 sebelum 31 Maret 2025, aku akan bayar 100 juta rupiah ke random subscriber. Kan itu taruhan yang sudah publik, banyak orang viral nontonin bla bla bla. Itu actually zero risk bagi saya. Yang pertama aku udah tahu dari awal, Bitcoin nggak mungkin nggak nyampe 100.000 sebelum 31 Maret. Itu poin pertama. Tapi selain dari itu, meskipun aku salah, which is udah impossible, tapi katakanlah aku salah. Hasil dari video tersebut, dari AdSense, dari sales dalam hal lain, dari branding, dari attention, segala macamnya, jauh melampaui 100 juta. Sehingga itu yang kita sebut risk-free bet. Nah ini ada hubungannya juga dengan apa yang sering saya kasih di dalam komunitas VIP kita. Di dalam komunitas VIP, sempat ada waktu itu tanggal, kalau nggak salah 12 November atau kapan, 2024. Baru berapa minggu yang lalu. Aku udah bilang, ini dip guys, ini lagi mau turun, silahkan serok. Besoknya langsung lari. Dari 12 sen, lari dua kali lipat dalam waktu sehari. Tapi sempat ada satu member, namanya Pak Ketut. Dia itu ragu, aku itu sebenarnya mau tapi gak bisa. Aku itu sebentar lagi bulan depan ada pengeluaran untuk acara nikah. Gak bisa aku resikokan ke buy the dip, beli koleksinya. Terus aku langsung bilang, oke, Pak Ketut, aku kasih kamu penawaran. Sini, you seleksi 4 koin manapun yang kamu mau dari daftar memes yang kita udah keluarkan. Dan up to maximum value $1.000. Kalau ternyata kamu rugi di pas waktu nikah, dia nikahnya kan 12 Desember ya. Jadi aku bilang, pas 12 Desember, kalau kamu ternyata ruginya berapa aku gantiin. So itu risk free bet. Nah aku suka kasih taruhan-taruhan kayak gini, bet ya, yang terlihat high risk tapi sebenarnya nggak high risk sama sekali. Kenapa? Karena akurasi ramalan kita itu super akurat. Kita tahu nggak mungkin lebih rendah sebelum dia harus nikah. Jadi aku kasih taruhan itu buat dia risk free bet. Buat saya seneng dong lihat member kita bisa nikah. Dulu harus siapin 10 juta. Sekarang karena udah naik harga koinnya cuma bayar separuh. Naik ya enggak? Dan itu cuma sehari loh. Dia beli tanggal 13 November tanggalnya. 13 November dia beli eksekusi. Malam itu juga boom, gold candle. Langsung naik 2 kali lipat. Terus ada 1 koin lagi di daftarnya yang juga ikut naik. Now, feelings like this, ada kemampuan buat bisa tebak masa depan dengan akurasi segitu tinggi yang bikin satu, para members kita sekarang ada harapan. Yang dulunya sering rungkat, sekarang udah bisa cuan dengan aman di kripto. Dan bagi saya, ya gimana ya, bikin video kayak gini, belanja sehari 100 juta, itu sebenarnya resiko 0 bagi saya. Tapi kalian belum ngeh itu, karena Anda penontonnya. Anyways, L'Occitane. Hi, I'm looking for a shampoo. I want a shampoo that's like SLS free, like very natural ingredients. Yep, that's good. I'll take a shampoo and a conditioner. Mahal ya? Itu satu botol 1.500 kali 2, 3.000. 1,5 juta buat shampoo, conditioner. Oh berapa ya di Indo? 40.000. Tapi emang gitu sih. The one thing yang aku agree, so I bukan yang suka flexing, gak suka pamer, but I agree about one thing. Ada duit, ke kesehatan larinya. Itu actually important. Ketika kamu udah performanya itu di level gini loh, kamu itu akan tembus terus. Kalau kamu pengusaha ya, kamu akan tembus langkah sampai saatnya kamu level yang mana udah kewalahan, capek, ngantuk terus, badannya sakit, pegel, paham ya? Dan di saat itu kamu akan sadar penghasilan kamu akan naik seiring dengan kesehatan kamu berapa optimal.
Serius, aku udah di tahap kayak gitu sekarang. Dulu usia 28 masih bisa jam 3 pagi ke jam 11 malam. Tiap hari kerja non-stop, bikin sesuatu dalam hal bisnis yang jadi duit lah. Sekarang udah usia 30-an, it's tiring, really tiring. Jadi harus mulai fokus ke kualitas tidurnya bagus, kesehatan bagus, makanannya bagus, exercise. Justru makanan lebih penting dari exercise menurut aku. Tapi exercise, kalaupun exercise kita omongnya itu yang namanya high interval training. So yang bikin kos-kosan. The other one yang bagus banget is handstand. And berhubungan sama rambut, proper shampoo. It actually matters. Cuman menurut aku sih L'Occitane ke overkill sih, agak overkill. Dalam arti 750.000 satu botol, kayaknya bisa better value di yang lain sih. Sensation good enough kok. Anyways, ini kita beresin dulu. Terus aku barusan telepon, Mama mau beli lagi sepatu yang lain. So we'll go back up ya. Oke. Lanjut, kita split dulu, Bu. Thank you. 31 ya, bisa bulut ke 32 nggak sih? Kan ada belakangan ya. Ya udah. Oke, so tadi udah terakhir berapa totalnya? 31 kan, 31 sekian. Ini sekarang my mom mau beli lagi sepatu ekstra Skechers. Oke, let's find out. Total 100 juta itu setara dengan 200.000 baht ya. So 31.000 udah setara dengan 15%. Let's see, ini berapa Skechersnya? Alright, let's see, berapa ya? 4,488. Anggap aja 36.000 ya. Fair gak? Kan tadi 31 gak bulat ya. So 34.000 sekian. Next, Longchamp. Don't ask me why I'm buying this one, I don't know. So tadi totalnya 36 ya, tambah 10.000, 46, tambah berapa? 17.700. 18.000 lah. 18, 64 berarti 32, udah 30%. So kita udah total 64.000, masih target 200.000. Tapi kita harus pindah mall karena si Samsung HP yang aku tadi mau beli itu nggak ada flagship store di sini. Mumpung di sini kita tukar gift card dulu. So ya sama sih konsepnya kayak waktu ini kita ngomong kayak oke, udah belanja dapat gift card biar bisa belanja lagi ya. Kalau yang aku lebih suka itu kartu kredit. I know kalian ada yang pasti bilang oh tapi kartu kredit riba bla bla bla. Oke, I get that, right? Tapi actually it's very important. Nanti aku taruh screenshot. Kalau aku travel kemana-mana itu business class gratis, Singapore Airlines, right? Loh kok bisa? Karena semua belanjaan aku itu dari kartu kredit 0% interest karena kan nggak kena bunga asal dilunasi bulan pertama. Nah oleh karena itu kan aku belanja iklannya itu multimiliaran ya. Jadi belanja iklan di Google Ads, di Facebook Ads itu pasti keluar duitnya itu berapa M. Points yang didapatkan dari kartu kredit itu bisa dipakai. Terserah, tergantung kartunya. Tapi kalau aku pribadi tuh di SQ, Singapore Airlines. Jadi aku kemana-mana naik business class, nggak bayar. You know, it's quite nice. But anyways, ini kita mau claim gift card dulu. Terus kita pindah mall ya, belanja lagi. Target 200.000 baht. Alright, let's go. Ya, ini baru jam berapa ya? Ini hampir jam 6, so udah 3 jaman sekian. I don't think this video akan super viral sih. Aku surprise. Kalau video ini tembus 20.000 views aja di YouTube, I'm surprised. Tapi omong gitu, let's make it a bet ya. Kalau video ini di YouTube 20.000 views, di TikTok 0,5 juta views atau lebih, next aku do kayak hari belanja bla bla bla, aku belanjanya bukan 100 juta lagi, 0,5 M aja ya. Biar the other thing yang kamu harus pikir itu gini loh. First of all, kelihatan ini garing. I don't like to belanja. Jauh lebih suka menghasilkan. Tapi you pikirin timingnya, ini akhir November, I pilih taruh di crypto, easily aku bisa 20x duitnya aku. Si 100 juta udah 2M. So, dengan aku bikin satu video ini, aku sebenarnya korbanin 2M, right? But why I bersedia melakukan itu? Karena this is more for you. Menyadari bahwa ada yang bisa merubah hidup kamu, yang namanya crypto, right? Yang selama ini kau bilang scam, gak ada fundamental, gak ada bentuk fisik, bla bla bla. Buktinya I can spend more than most people. You penghasilan mayoritas orang ya, penghasilannya what? 60 juta setahun. I do that every day, no jokes gitu. Bukan omong kosong, bukan omong bullshit ya. I really do. Tiap hari mentok-mentok per 2-3 hari lah, udah ratusan juta. Tiap kali masuk. Itu belum profit dari kriptonya sendiri. Paham ya? This can actually change your life. Beneran bisa. Dan kenapa aku melakukan ini sebenarnya hanya untuk tarik perhatian kalian. Untuk
clickbait, tapi dengan niat bikin kamu sadar, actually ada jalur buat bisa jadi super kaya. You nanti lihat kok banyak video yang aku posting, ada Pak Febri, ada I can't say their name, ada beberapa yang harus privat, beberapa member miliaran, kalau bukan ratusan miliar. Berkat kripto, yang dulunya main forex, saham, bla bla bla, switch semua ke kripto. Karena cuannya lebih bagus. Dan karena I geraknya di kripto, akurasi aku jauh lebih tinggi daripada yang lain. Of course, semua ikutan sama aku. Ini aku bukan maksud kalian harus join VIP atau apa. No. I'm just saying, you bisa change your life. Tinggal kamu research sendiri. Oke? Udah research, sudah comparison, sudah bandingin. Harusnya kamu sadar sendiri. We are the best way. Di bulan siklus ini, 2024 sampai 2025, sekitar Maret 2025, that's your jendela waktu, uang kecil bisa digandakan. Aku udah bilang, 100 juta yang aku belanja hari ini harusnya taruh di kripto easily 2M. Tapi aku korbanin demi kamu buka mata. Kemarin di VIP, kemarin banget, aku ambil posisi trading futures contract. Kena stop out, terus aku kasih tahu, dengan aku kena stop out ini bawahnya, silahkan beli. Beneran semua orang cuan. I bersedia jadi korbannya demi kamunya cuan. Really. Karena kalau gak gitu, kamunya gimana cara memberanikan diri? Kayak Pak Ketut gak berani masukin, akhirnya dia gak masuk $1.000, dia cuma masuk sekitar 10 juta, $650 sekian. Tapi kalau dia gak lakukan apa yang saya suruh dia lakukan, ayo taruhan, kalau kamu rugi aku yang ganti rugi, udah deh, dia miss 2 kali lipat modal 10 juta itu. Sekarang udah most likely sekitar 2 kali lipat, begitu udah, dia deadline-nya 5 Desember kan, bukan 12 Desember, requestnya dia. Ya udah, 5 Desember, easily 2-3x sekian modal dia, right? Ayo gak apa-apa, jadi yang heavy lifting gak apa-apa. Pakai saya, no problem. Ini keretanya udah datang. Anggap aja aku kereta kamu, MRT kamu. Oke? Nyampe tujuan lebih cepat, lebih nyaman. Udah turun nih, lanjut Siam Paragon. Ini kita lagi ngejar 136.000 baht, sekitar hampir 70 juta lah. Capek tau? Mau nanya, kamu kan kemarin ke Popmart ya, beli itu Labubu dapat. Belinya berapa? 400 baht, so 200.000 rupiah. Di Indonesia berapa jualnya? 2 juta? 2 jutaan. Terus di sini belinya 200.000. 10x. Fartcoin, man. It's sentient meme, man. Insane, si Popmart is genius marketing. Entrepreneurial thinking ya, dalam arti ya udah kalau kesempatannya ada di situ ya udah itu yang diambil. Cuman so ini kita ngomong level. Waktu kamu masih level rendah banget, kamu cari kesempatannya di manapun. Orang siap bayar kamu 2 juta, kamu bisa beli barangnya 200.000, itu cuan ya kan? Tapi lama-lama yang menghambat kamu itu apa? Waktu, opportunity cost. So you ngantri lama-lama jam-jaman untuk katakanlah 10 Labubu lah ya. 2 juta buat hasilkan 20 juta. Lebih dari itu susah muat koper ya. I mikirin hal beda. Gimana caranya supaya bisnis yang sudah se-M sebulan lebih bisa 5M sebulan lebih dan seterusnya. Paham ya? It's a different level of thinking and it's orang yang udah bilioner juga mikirnya sama. Levelnya lebih tinggi lagi. Bilioner dolar ya, bukan bilioner rupiah. Mereka itu mikirin apa itu gerakannya yang bisa lakukan yang bisa nambah. Kayak contoh Warren Buffett, dia pernah komentarin, kita itu si Warren Buffett itu gak bisa ngambil opportunity yang 10 juta dolar bisa jadi ratusan juta dolar dalam waktu singkat. Kenapa gak bisa? Karena dia itu gerakin dananya itu 50 miliar, 100 miliar, 200 miliar sekaligus dolar, ya kan? Dia harus mikir, yes 10 juta bisa jadi 200 juta kalau dia ambil yang high risk tapi kecil-kecilan. Tapi tetap profitnya cuma 100 juta. Paham ya? Banding modal 50 miliar atau 100 miliar atau 200 miliar dan seterusnya. Paham ya? Kecil gak kerasa. Jadi dia harus mikirin yang bisa absorb miliaran dolar untuk menghasilkan miliaran dolar sekaligus. Itu cuma bisnis-bisnis yang udah gede, yang kalau 20% setahun itu udah termasuk sehat gitu loh. Paham ya? So it's relative scale. Orang kecil mikirin Labubu, orang yang gede mikirinnya atasnya lagi. Gitu. Make sense gak? Key-nya leverage, scalability, bisa diskalain jadi besar. That's the key. Anyways, Samsung, mana dia? Cari ya. Harusnya ini bisa video singkat banget tau. Budget 100 juta, gampang. Itu Sony tinggal beli lensa kamera. Udah deh, satu lensa 50 juta, udah beli 2, selesai. Aduh, padahal kemarin baru beli kan si ZV-1 baru. Malah dikenali sama orang di TikTok tau. Aku kan kunjungin, terus aku beli si ZV-1 sekitar mintanya 34, tapi aku berhasil nego turun. Aku gak perlu bocorin persis berapa. Terus malamnya aku posting konten yang gak ada hubungan sama beli kamera. Terus di komennya, aku lihat kamu di toko DOS baru beli kamera ya. Orang mulai kenal ya, udah bukan invisible.
Ya tapi itu mungkin masih di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ya oke, sure ada yang mulai kenal-kenal. Tapi I tipe orang yang memang sukanya itu gak dikenali siapa-siapa. I prefer kamu mikir aku gembel gitu loh. Silakan, gak apa-apa. So di Indonesia masih mulai terkenal. Tapi kalau udah di luar negeri masih bisa kayak hantu gitu loh. Udah orang gak tahu aku siapa. Better begitu. Z Fold? What's the top of the range one? Flagship. Yes. This. We 24 apa? Okay. Oh, there's that one too. Okay, that's nice. I like that one. We have maximum 512 gigabyte for 1 terabyte. No, my No stock? yes. Ya, jadi akhirnya nggak dapat si dua Samsung. Kalau dapat udah tembus 100 juta. Kita kan tadi jam 3 sore ya, jadi kalau kita bilang 100 juta sehari berarti sampai besok jam 3 gak apa-apa kan. But omong gitu, I'll tell you something ya. Actually aku bikin video ini bukan untuk demi bisa belanja 100 jutanya. Ini sebenarnya cuma kayak there's a lesson in business dari video ini, yaitu apa? You kalau bisa cuanin belanjaan kamu, maka kamu gak akan habis duit selamanya. Ini konsep yang aku belajar dari salah satu mentor aku. Dia bilang, you mau beli apapun tinggal free plus one. Kemarin liburan bintang 5, stay di hotel mewah-mewah, pengalaman sama 40 member VIP. Itu free plus one semua. Kenapa? Karena bisa balik modal dari mana-mana. Sehingga you mau lifestyle yang semewah apapun, asal bisa free plus one, gak pernah habis duit, gak pernah khawatir duit. Ini konsep yang kamu bisa lihat di mana-mana juga, bukan cuma saya. Mr. Beast sebagai contoh, dia kan terkenal selalu kasih ke penonton jutaan dolar prize money bla bla bla. Tapi kan dia hasilkan balik dari hasil omset dari videonya dia. So jatuhnya dia nggak keluar modal sama sekali, malah dibayar buat bisa belanja barbaran, super mewah. Nah ini skala kecil lah, 100 juta cuma uang kecil kok ya. Tapi konsepnya masih sama. What I'm doing is sebenarnya bukan demi menunjukkan kamu, oh aku bisa beli 100 juta. 100 juta is nothing. I can do that 2 hari kemudian kok. Kenapa aku melakukan ini? Sebenarnya untuk menyadari kalian 2 hal. 1, you mau beli apapun, asal you bisa balikin duitnya dengan apa yang kamu belanja. Dalam contoh ini ditayangin online bla bla bla. You buy anything you want bisa kok. Mau mobil mewah, mau apa terserah. Poin kedua, ini yang kita belanja hari ini walaupun gak nyampe 100 juta ya, kita berusaha besok nambah, tapi kalau gak dapat ya gak dapat. Belanjaan hari ini itu gratis juga buat saya. Meskipun video ini gak viral, gak dapat banyak views, tetap ini gratis. Kenapa? Karena ini hasil dari kripto. Baru kemarin doang, 1 koin aja. Sentient Meme, salah satu di daftar kita. Kita masukin, aku 1,5% dari kekayaan saya, yang mana jauh di atas 100 juta. Udah deh, naik 4 kali lipat, 5 kali lipat dalam sehari. Easy ya. So that's the main point. Tinggal, Ayo bisa dapat gak sih ekstra 60 juta sekian belanjaan? Kalau enggak, ya udah gak apa-apa. Eksperimennya gagal, stunnya gagal, tapi message-nya masih sama ya. Gratisin belanjaan kamu dengan konsep free plus one, maka kamu bisa beli apapun. Dan kedua, jalur yang terbaik saat ini memang crypto. Best way untuk make money sampai Maret 2025. Guys, I rasa gak enak kalau menyerah segitu gampang ya. Ini 23 November, jadi besoknya. Sehari berarti 24 jam ya. Berarti kita ada sampai jam 3. Ini aku memutuskan, ya udah si Samsung HP, aku beli yang 512 GB. Tapi ini udah masuk ranah belanja hal-hal yang gak butuh. Kalau kemarin itu kan belanjaannya itu, tahu bukan karena aku butuh, karena ya menyenangkan orang yang deket ke aku, my mom, and hal kayak gitu ya. Tapi kalau udah beli cuma 1 HP bukan 2, berarti udah kategorinya sisa budgetnya itu hal-hal yang sebenarnya gak butuh. Akhirnya ketemu mall yang melarang kamera profesional, mau gak mau harus pindah ke iPhone. Nah itu maksud aku, belanjaan kayak iPhone itu menurut aku make sense, masuk akal. Karena asal kamu bukan consumer, producer, produksi konten terus-terusan, satu alat ya oke 30 juta, 40 jutaan ya. Tapi dari satu alat itu bisa menghasilkan banyak banget, so it's worth it. Itu loh si Samsung ya. Cuma gitulah. Kayak kemarin itu udah rasa kayak udah patah hati gitu loh, udah belanja segitu banyak tinggal beli HP, udah beres. Terus katanya gak ada yang 1 tera. Waduh, masa selisih 3-4 juta harus terima yang 512 GB kan sayang banget gitu loh, apalagi belinya 2. Aku udah hampir mau nyerah itu, udah batal ya udah gak jadi ya. Tapi bangun-bangun pikir apa ya, hasilkan duit gak boleh nyerah, buang duit juga gak boleh nyerah gitu loh. But this is really bukan tipe konten aku sih. I really first time bikin konten di sini. Nah ini, coba lihat ada nggak? Hello, I wanna buy the Z Fold 6. Do you have the 1 terabyte? Mana? Yeah. Yes, you do. Yes. Okay, which color?
All color, pink, navy, and silver. Okay, I'll get 1 pink, 1 silver. 1 terabyte, ah? Gak boleh nyerah kalau bang duit. Ah? Berarti bohong. Dan itulah bisnis ya kayak gitulah. Dikasih tahu gak bisa, gak boleh nyerah. Tapi ini konteksnya beda ya, ini konteksnya buang duit. Tapi menghasilkan duit juga sama. Kayak waktu itu aku interview sama salah satu member komunitas VIP, Febri. Aku kan bilang, kita itu sama-sama homeless. Kamu keluar dari homelessness itu attitude-nya apa yang penting? Dia bilang, fighter. Pokoknya cari jalan bisa mati kaya. Atau something like that lah. And I think it's true. Orang-orang yang sukses, salah satu hal yang paling kritis, yaitu selalu berusaha di lingkungan yang bawa dia naik. Hal kedua, dia itu selalu nggak pernah nyerah. Kalau udah mau sesuatu, pasti dapat. Jalurnya fleksibel, tapi tujuannya fix. Well, this one's an exception though. Aku tadi udah mau yang 512 giga. Malah surprise, pas aku kesini udah hampir bilang 512, aku bilang, ada yang 1 tera nggak? Ada. Yes. Oke, ini aku proses dulu ya. Alright. This is a promotional hub with all free. Thank you so much. Baik banget ya. Baik banget. So guys, tanpa bayar iklan ya, ke M Courtier aja. Samsungnya lebih baik. He helped me with my challenge. We have a challenge to spend 200,000 baht in a day. And yeah, you help me with that one. Chill gak sih? Kalau duit 100 juta, tekanan darahku naik gak? Harusnya duduk sih, kalau berdiri gak akurat. Gak apa-apa lah, karena baru jalan kaki juga. Wih, tinggi. Tapi emang karena barusan jalan kaki. And I'm also sick. But that's okay. Dapat banyak banget bonus ini loh. Bagasiku gimana coy? Kesininya udah penuh 60. Maskapai cuma boleh 60 guys. Di atas 60 gak mau bayar pun gak dikasih. Thank you so much. Do you need me to sign anything? No. Okay. Gesek 70 juta guys. Nggak perlu. Lebih loh. 75 juta. Nggak perlu tanda tangan. Cuma tap. Boom. Indonesia mana ada. Akhirnya. Tadi aku jujur udah kayak aduh. Ini harus beli apa ya? Udah masuk kategori hal-hal yang nggak penting gitu loh. Nah, udah dapat 2 sekarang. Tadi 151.000 baht. Kemarin berapa? 64 ya. 215. So 100, hampir 110 juta. Pas sebelum kesini aku itu lihat ada toko kacamata Gentle Monster. Aku suka. Aku mau beli. So gak persis 100 juta. Sedikit tembus. Tapi it's okay. But sambil kita jalan ke toko yang jual kacamata, sebenarnya why I bikin video ini bukan karena aku mau flexing sih. I really don't care. Cuman I happen to perlu beli 2 HP anyway. Dan totalnya ya you udah lihat kan 150.000, 75 jutaan sekian. Dan pikiran aku itu kayak cuma nambah sedikit lagi udah 100 juta. Dan 100 juta itu jadi judul yang bagus di YouTube. Sehari belanja 100 juta. Ini jam berapa by the way? HP ku udah gak ada ini. You ada HP gak? Dalam waktu 24 jam ya, sehari ya. Kemarin kan jam 3. Nah, so this is sebenarnya just an exercise. Konsep yang aku sering sebut free plus 1, gratis plus 1. Daripada keluar duit, diam-diam, nggak ada orang yang tahu, bisa nggak kita cuanin pengalaman itu? Kasih kalian pengalaman yang mungkin kamu nggak pernah tahu apa itu rasanya belanja 100 juta. Ternyata nggak segampang itu untuk keluarin 100 juta kalau kamu bukan tipe yang suka belanja. So that's really the reason why I bikin video ini. Kelihatan banget sih, karena ini pertama kali I do this kind of topic. Pasti garing ya, but it's an experiment. And kuncinya sebenarnya harus bikin se-entertaining sebisanya. Karena at the end of the day, itulah yang namanya bikin konten. Bikin konten itu sebenarnya entertainment first, education second, gitu loh. Yang digabung jadi yang namanya edutainment. At least itu gaya yang aku jalanin anyway. And who knows, kalau kalian bikin ini rame, ya next time I'll spend, I don't know how much, setengah M? Setengah sehari ya, ya udah. Nah, ini dia guys. So, ini aku lanjut last spending untuk hari ini. 100 juta satu hari terpenuhi. And rolling creditnya aku belanja kacamata deh 10 jutaan. Total 120. Bye.